Saya punya pertanyaan tentang ayat 1. Ya, Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Apakah mungkin untuk menafsirkan kata-kata raja bahwa ia menyesali keputusan yang dia buat sebelumnya? bisakah ini dianggap sebagai penyesalan dari pihak raja atas keputusan yang dia buat terhadap ratu? Tentu saja dia menyesali apa yang terjadi, khususnya 4 tahun berlalu sejak perjamuan yang dia usir Ratu Wasti pada akhirnya. Selama 4 tahun ini dia pergi berperang melawan Yunani, tapi dia dikalahkan dan kembali. Jadi dia di dalam suasana hati yang buruk dan kecewa. Istrinya tidak ada di sana dan dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia merindukannya, jadi dia sangat membutuhkan seorang istri. Benar, Namun dari sudut pandang berbeda, silakan. Tuhan mengizinkan Ya, untuk mengarahkan peristiwa yang mengerjakan hal-hal sesuai kehendaknya. Sehingga Esther pada akhirnya menggantikan Wasti. saya ingin menarik perhatian pemirsa terkasih pada fakta bahwa ada 2 garis di dalam sini. Narasi peristiwa, narasi literal peristiwa dan naungan di atas yang merupakan otoritas Tuhan. Cara Tuhan memimpin sesuatu untuk membuat mereka memenuhi kehendaknya. Saudara Efraim ayat 5 sampai dengan 10. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Saya ingin Anda mengomentari ayat-ayat ini. Bagaimana Anda melihatnya dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa ini dalam kitab Esther? Ayat-ayat ini dan kejadian-kejadian yang mendahuluinya adalah persiapan atau latar tempat kejadian, di mana Tuhan campur tangan untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Esther harus dinobatkan sebagai ratu, sehingga Tuhan akan menggunakan dia seperti yang akan kita lihat nanti, untuk menyelamatkan semua orang dari binasa dan konspirasi. Jadi tangan Tuhan sedang bekerja pada insiden ini semuanya sebagai persiapan untuk peristiwa penting yang akan terjadi dalam perjalanannya. Ini pertama kalinya karakter Esther muncul melalui peristiwa tersebut. Ini pertama kalinya Esther datang, tepat. Saudara Fayez, kompetisi terbesar untuk mencalonkan ratu kecantikan ada di 127 negara. Banyak wanita muda terpilih. Seolah Esther dan 7 wanita muda lainnya adalah sebagai finalis. Mohon beritahu kami tentang standar kecantikan seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab. Apakah penyebutan sayembara ini mengacu pada perkenanan Allah terhadap mereka selama berabad-abad? Tentu saja ini sarana manusia yang konyol, yang berjalan dengan baik, dengan pola pikir beberapa orang. Tapi ini bukan cara agar Esther menjadi seorang ratu. Dia menjadi ratu menurut kehendak Tuhan yang memenuhi tujuannya. Itu sebabnya ada kata yang diulang sebanyak 3 kali yang beritahu kita bagaimana Esther menjadi seorang ratu. Kata kebaikan diulang 3 kali dalam ayat 9, 15, dan 17. Esther memenangkan hati Hagai yang bertanggung jawab atas balai perempuan. Ayat 15 memberitahu kita bahwa Esther memenangkan hati semua orang yang melihatnya. Kemudian ayat 17 mengatakan bahwa dia mendapatkan kasih karunia dan perkenanan di hadapan raja. Dalam bahasa Ibrani, kata perkenanan adalah kata yang sama dengan keindahan. Jadi saat kita membaca bahwa Tuhan Yesus Kristus semakin dikasihi, apa artinya ini? Itu berarti dia tumbuh dalam keindahan. Sekali lagi ketika kita baca dalam 90 bahwa kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Apa artinya kemurahan di sini? Ini berarti keindahan yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman menjadikan mereka sangat indah. Ini adalah keindahan ilahi. Keindahan seperti itu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya
pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini adalah keindahan alam yang dihasilkan dari karya Allah dan kasih karunia Tuhan. Siapapun yang menang Esther menemukan bahwa dia sangat-sangat cantik. Siapa bertanggung jawab untuk itu? Tuhanlah yang membuatnya tampak cantik. Kepada siapapun yang melihatnya, Tuhan memberinya kompensasi karena ayah dan ibunya telah meninggal. Dan dia tidak memiliki siapapun untuk membesarkannya, jadi dia memberinya kompensasi ilahi. Dia memberinya kompensasi fisik dengan membuatnya sangat cantik. Dia memberinya kompensasi emosi dengan mengirimkannya seorang pria yang saleh, Mordekai, yang membesarkannya, dan kompensasi spiritual dengan membiarkannya dibesarkan dengan cara terbaik yang pernah ada. Bahkan ketika dia pergi ke balai perempuan, dia melakukan semua yang Mordekai ajarkan kepadanya. Jadi kompensasi ilahi ini adalah rencana Tuhan untuknya. Ini bukan tentang kontes kecantikan, bukan tentang pakaian atau kecantikan atau keanggunan atau berdiri di depan cermin bahwa dia mungkin menjadi seseorang. Tidak, itu adalah rencana ilahi untuk menghormati seorang wanita muda yang menghormati Tuhan.